Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita membahas terus berulang mengenai hubungan dua sosok, perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang kita membahas lagi istri Potifar dan Yusuf. Yusuf banyak orang udah tahu. Sekarang kita membahas dulu istri Potifar. Nah, siapakah istri Potifar? Kita harus mengenal suaminya dulu. Potifar. Adapun Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, dipastikan taraf hidupnya sangat makmur, di atas rata-rata orang kebanyakan dan cukup berpengaruh. Tetapi sangat disayangkan dia memiliki seorang istri yang tidak menghormati dan menghargai suaminya yang begitu dihargai dan dihormati di Mesir. Kisahnya tercatat dengan sangat jelas dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Nah, sekarang kita membahas yang pertama. Potret istri seorang pejabat tinggi di suatu negara adidaya pada zamannya yang benar-benar tidak mengenal Tuhan Allah dan berperilaku tidak bermoral. Yang pertama. Yang kedua, kita bahkan tidak mengetahui namanya. Yang pasti dia bisa dipanggil Nyonya Madam Potifar. Nah, gitu. Yang kedua. Yang ketiga, Alkitab tidak mencatat sebagai petunjuk apapun tentang istri Potifar. Apakah suaminya mencurigainya sebagai orang yang suka selingkuh? Atau suaminya memang memaklumi kebiasaan istrinya? Yang ketiga, yang keempat, Potifar sebagai pejabat tinggi yang makmur bisa dengan bebas membeli budak seorang yang masih sangat muda, manis sikapnya dan elok parasnya. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 1 dan 6c. Ya, yang keempat itu. Yang kelima, karena itu Potifar sangat tertarik dengannya dan mempercayakan seluruh urusan dalam keluarganya kepadanya, kecuali istrinya. Yang keenam, pastikan Yusuf tidak pernah tertarik dan dengan bujuk rayunya. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Jadi istri Potifar dikelilingi oleh kemewahan, menjadi miskin secara rohani. Karena itu ia tidak dipenuhi oleh kuasa roh Allah, tetapi dipenuhi oleh dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 18, Kolose 2 ayat 8 sampai 10. Amin. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28-29, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya Tuhan Yesus undang kita bertobat untuk datang kepada Tuhan dan belajar firman Allah. Itulah Yesus sendiri. Dia yang betul-betul akan memberi kita bagaimana moral yang baik, tata krama, hidup yang sopan santun, dan hidup yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat di sini Yusuf kan sama sekali tidak terpengaruh dengan apapun bujuk rayu yang menginginkan Yusuf untuk berzina dengan Potifar. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya, hanya Yesus. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur
bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kau, ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kau, ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Belajarlah padaku, kata Yesus. Belajar kasih Yesus, bisa saling mengasihi suami istri, mengasihi anak-anak dan orang tua, mengasihi semua orang. Dan itulah yang kita belajar dari figur Yusuf yang sesungguhnya semuanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.